Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk monggo bahagiakan yuk untuk peduli bagi usia lanjut. Ini ada yang bekerja di sektor informal, tambal ban, nenek-nenek masih sepuh, kuat dan menikmati pekerjaan itu. Jadi pada tahun 1991 ya, Majelis Umum di PBB ya mengadopsi tentang prinsip-prinsip PBB untuk orang lanjut usia resolusi. Jadi pada tahun 2002 Majelis Dunia kedua ini menyangkut tentang penuaan bagaimana mengadopsi rencana aksi internasional Madrid tentang penuaan guna menanggapi peluang dan tantangan ya penuaan populasi di abad ke-21 dan untuk mendorong bagi pengembangan masyarakat untuk semua usia. Dari data jumlah penduduk yang berusia 65 tahun sebagai kategori lansia tadi ya atau lebih, ternyata di seluruh dunia diproyeksikan meningkat 2 kali lipat dari 761 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 1,6 miliar jiwa pada tahun 2050. Dan kita tahu bahwa jumlah penduduk berusia 80 tahun itu lebih tumbuh dan bahkan lebih cepat lagi ya untuk tumbuh tambahnya jumlah penduduk lansia. Dalam masyarakat dengan populasi yang menua tadi, perlu adanya penyesuaian diri terhadap meningkatnya jumlah lansia yang memiliki beragam kapasitas fungsionalnya. Dari narasumber Dr. Hajah Riyadini SPKJ ya, psikiater, bahwa dalam masyarakat dengan populasi yang menua perlu adanya penyesuaian diri terhadap meningkatnya jumlah lansia yang memiliki beragam kapasitas di dalam fungsionalnya. Jadi kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi penting di dalam aktivitas sehari-hari ini akan dipengaruhi oleh kapasitas bawaan individu, termasuk di dalam lingkungan sosial dan fisik tempat mereka tinggal. Lingkungan yang mendukung berperan pentingnya dalam membantu lansia di dalam mempertahankan tingkat aktivitas dan dalam kemandiriannya. Mereka sering bertambah juga usia lanjutnya. Kami juga melakukan audiensi dengan Dr. Haji Taufik Kresno SPD penyakit dalam ya dan sarjana hukum tentang pentingnya dokter geriatri untuk menangani usia lanjut atau lansia. Geriatri itu apa? Jadi sindrom geriatri adalah masalah-masalah yang sering ditemukan pada lansia, dari mulai kesulitan makan, penurunan nafsu makan, kemudian infeksi, gangguan tidur, gangguan pendengaran maupun penglihatan, gangguan keseimbangan, sampai dengan gangguan penurunan daya ingat. Nah, jadi mulai sekarang sama-sama yuk kita lihat orang tua kita gimana, ada nggak sih gejala-gejala tadi? Kalau ada, konsultasikan ke dokter ya. Semakin bertambah usia, kita perlu semakin merasa bersyukur dan bahagia. Siapa sih yang tidak ingin merasa bahagia di masa tua nanti? Lantas bagaimana menjadi pralansia dan lansia yang sehat, mandiri dan bahagia? Tubuh secara alami memang akan semakin menua seiring dengan metabolisme yang melambat. Kerutan adalah hal alami yang terjadi pada saat penuaan diri. Namun, kita masih bisa merawat diri secara alami. Kita bisa menjaga kesehatan dengan mengonsumsi nutrisi yang tepat dan seimbang, serta berolahraga yang rutin meskipun ringan. Berkarya juga tidak terikat oleh usia. Dengan berkarya sesuai kemampuan Anda, otak Anda akan terus bekerja, dan itu artinya Anda akan merasa tetap hidup.
Hubungan sosial menjadi kunci bahwa kita tidak perlu merasa sendiri dan kesepian. Keluarga, kerabat, dan sahabat mampu memberikan dampak positif bagi psikologis kita. Tak hanya tubuh yang perlu diberi makan, tapi hati dan jiwa juga penting. Beribadah, meditasi, dan refleksi diri mampu menghadirkan kedamaian pada tubuh, pikiran, dan jiwa. Bahagia itu milik semua orang, maka dari itu berbahagialah. Sehat jasmani dan rohani, dan bersyukurlah di setiap momen yang ada. Di Jepang, banyak orang berusia 70-an dan 80-an tahun yang masih bekerja untuk pekerjaan seperti mengemudikan taksi, membantu di toko, bekerja di restoran, bahkan membantu di lokasi konstruksi. Pada kenyataannya, Jepang adalah salah satu negara tertinggi dalam hal memperkerjakan para lansia. Dengan lebih dari 30% orang berusia di atas 65 tahun masih bekerja. Bagi banyak lansia, bekerja membantu mereka tetap aktif dan sehat, memberi mereka tujuan dan rutinitas. Hal ini juga merupakan cara bagi mereka untuk menggunakan keterampilan dan pengalaman mereka yang membuat pekerjaan mereka lebih bermakna. Selain itu, berada di sekitar rekan kerja dan pelanggan membantu mereka untuk tetap terhubung secara sosial dan terhindar dari rasa kesepian. Di Jepang, bekerja bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan, tetapi juga terkait dengan gagasan ikigai atau memiliki alasan untuk bangun di pagi hari. Bagi para lansia Jepang, tetap bekerja seringkali berarti hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih memuaskan. Sungguh menginspirasi untuk melihat bagaimana mereka menjadikan pekerjaan sebagai cara untuk tetap aktif dan menikmati masa tua mereka. Orang Jepang itu bisa panjang umur banget. 95.000 orang di Jepang itu umurnya bisa lebih dari 100 tahun loh. Ini dia 3 hal yang dilakukan orang Jepang yang kita sebagai orang Indonesia masih kurang nerapin. 1. Teh hijau. Kalau pernah ke restoran Jepang pasti tahu ocha kan, atau teh hijau. Dan faktanya ini bukan cuma di restoran aja, tapi budaya konsumsi teh itu memang sangat kuat di Jepang. Dimana teh hijau mengandung tinggi akan antioksidan seperti katekin, polifenol yang melawan radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. 2. Rumput laut. Sushi, ramen, miso soup, semuanya itu ada rumput lautnya. Masih jarang loh ada yang tahu ini. Kalau sebetulnya rumput laut itu adalah sumber yodium yang sangat bagus untuk mendukung fungsi tiroid yang sehat serta kaya akan alginat yang mendukung kesehatan usus dan mencegah obesitas. Dan terakhir, makanan fermentasi. Kita sebetulnya punya tempe yang juga sangat sehat. Tapi coba, seberapa sering kamu konsumsi tempe? Sedangkan orang Jepang mungkin hampir setiap hari itu konsumsi yang namanya miso, di mana makanan fermentasi ini dapat meningkatkan mikrobioma usus, mendukung pencernaan, dan meningkatkan sistem imun kamu. Apakah kamu sudah rutin konsumsi? Saat kami mengunjungi anak di Jepang, kami belajar tentang crafting ya, menghargai karya-karya kreasi, salah satunya melipat kertas yang dikenal sebagai origami. Hai JB Lovers, apa kabar? Saya harap kita selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu happy. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang crafting memories bersama dengan orang tua kita. Kenapa penting? Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa menciptakan kenangan yang indah bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat kesehatan dan menguatkan ikatan sosial dengan banyak orang. Nah, saya ingin membagi ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan orang tua untuk melakukan crafting memories bersama. Yang pertama adalah membuat kartu ulang tahun secara sederhana. Nah, membuat kartu ulang tahun dengan tangan sendiri adalah cara yang indah untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada orang yang berulang tahun. Bisa dengan menggunakan kertas atau karton, pensil warna, maupun cat air, dan masih banyak cara ya. Nah, setiap sentuhan tangan mereka ini bisa mencerminkan kehangatan hati mereka di dalam menunjukkan kasih sayang mereka kepada yang berulang tahun. Yang kedua, mewarnai atau menggambar. Nah, ini adalah cara yang menyenangkan untuk melibatkan mereka dalam ekspresi kreatif ya. Mereka bisa diberikan buku mewarnai atau satu buku kosong, kertas kosong, sehingga mereka bisa menuangkan imajinasi mereka mau gambar apa kemudian diwarnai. Waktu saya di Bali, saya menghandle beberapa oma. Ada beberapa oma yang memang bisa diberikan kertas kosong, kemudian mereka menggambar sendiri, kemudian mewarnai dengan indah. Tapi ada juga
juga Oma yang harus diberikan beberapa template, misalnya template bunga atau template baju, sehingga mereka harus bisa dibimbing untuk mewarnai dengan rapi. Nah, itu adalah beberapa kreasi di dalam menggambar ataupun mewarnai bersama dengan lansia kita. Nah, yang ketiga adalah merangkai bunga. Nah, ini mungkin nggak bisa semua ya, harusnya sih ke Oma ya, tapi tidak tutup kemungkinan Opa juga bisa loh melakukan kegiatan merangkai bunga. Nah, dengan memilih bunga-bunga yang indah, warna yang cantik, mereka bisa menciptakan tampilan yang indah dan menawan. Proses merangkai bunga ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan motorik halus mereka. Nah, hasil akhirnya akan menjadi hiasan yang cantik untuk mereka pajang di rumah mereka sendiri. Dan tentu saja akan ada pride atau harga diri mereka di saat mereka menyajikan hasil karya tangan mereka di dalam rumah mereka. Nah, ini adalah beberapa kegiatan, yaitu 3 kegiatan yang kita bisa lakukan crafting memories bersama dengan orang tua kita tercinta. Nah, jika ada teman-teman yang punya kegiatan crafting memory bersama dengan orang tua, silakan bagi di kolom komentar ya, sehingga kita bisa sharing-sharing. Ingat, sayangi dan hargai orang tua kita selama kesempatan itu masih ada. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Sekolah Lansia didirikan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan perilaku pralansia serta lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Meningkatkan kedekatan lansia terhadap keluarga dan masyarakat, meningkatkan usia harapan hidup yang berkualitas dan berdaya guna, meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh. BKKBN bekerja sama dengan Indonesia Ramah Lansia untuk mendirikan sekolah lansia. Dalam proses pelaksanaan sekolah lansia ini, sekolah lansia mengambil konsep kegiatan yang menyenangkan sesuai kebutuhan dan membuat lansia bahagia. Tentunya di Persyarikatan memiliki konsep dakwah menghargai lansia dengan membahagiakannya melalui edukasi yang menggembirakan. Makanya kami dari Lembaga Dakwah Komunitas memiliki ide gagasan ingin mendirikan sekolah lanjut usia. Monggo nanti bisa dipikirkan konsep ini bersama-sama sahabat-sahabat di Persyarikatan, menjadi bagian juga dari dakwah kita, baik digital maupun langsung ya. Tentunya kami di Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang selalu menjalin komunikasi, membuka jaringan kerjasama, bersinergi dengan majelis dan lembaga, terutama Lasismu dan PD Kota Semarang, serta teman-teman di kedokteran ya, sahabat-sahabat dokter dan sahabat-sahabat di insinyur, arsitek dan arsitek lanskap, termasuk lembaga-lembaga yang membackup untuk kegiatan di Lembaga Dakwah Komunitas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.